Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ila al-imam Abu Zakaria bin Yahya an-Nawawi bin Syaraf an-Nawawi wa Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dimyati, anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'itu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana bizal masah istirahatil anki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, malam hari ini mengawali pengajian kembali setelah beberapa waktu kita masih libur, dan pada malam hari ini kita melanjutkan mengkaji dan mengaji kembali kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang kitab Arba'in An-Nawawiyah pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-20, Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. Sambut semoga mantuk mawon. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ungkapan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kita bahas, hadis yang ke-20,
yang berasal dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sahabat yang meriwayatkan ini yaitu Uqbah bin Amr ini mendapatkan nisbat yang pertama adalah Al-Ansari, sebab sahabat Uqbah bin Amr ini memang asalnya dari kota Madinah dan mereka berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Dan kemudian mereka mendapatkan gelar sebutan kaum Al-Ansor, dan salah satunya adalah Uqbah bin Amr ini, maka ditambahkan Al-Ansori. Kenapa mereka disebut dengan kaum Ansor? Li'annahum nasaru Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kaum Ansor itulah mereka yang telah menolong, ikut berjuang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bahasanya adalah menolong itu nasara, dan orang-orangnya disebut dengan nasir, jamaknya ansor. Tapi wonten kaitan dengan ansor, banser. Nah, niki ya jamaah apa itu asli kota Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian lagi di dalam ungkapan hadis ini juga ada ungkapan Al-Badri. Al-Badri itu nisbat atau dikelompokkan kepada Badar. Badar itu adalah merupakan tempat yang terkenal, di mana di tempat itu terjadi peristiwa besar, peperangan pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah. Sedangkan sahabat Uqbah bin Amr ini salah satu yang hadir di dalam peperangan itu, maka beliau mendapatkan tambahan Al-Badri, alumni peperangan Badar. Nah, lagi kan alumni ku wonten macam-macam, alumni 212 lagi. Niki alumni Al-Badri, pernah mengikuti ya peperangan Badar. Dan kemudian di dalam ungkapan syarahnya ini bahwasanya ketika terjadi peperangan Badar itu, jumlah pasukan Kanjeng Nabi dihitung pada waktu itu oleh ahli sejarah 313 rajulan, ya, jumlahnya adalah 313, ya, 313. Niki jumlah orang-orang yang ikut di dalam peperangan Badar. Ternyata hadirin hadirat sekalian, jumlah 313 ini sama dengan jumlah pasukan daripada Raja Talut di zaman Nabiullah Daud yang memerangi raja raksasa yang namanya Jalut. Dari ribuan yang kemudian ikut berperang, setelah melewati sungai itu diingatkan oleh Talut, sekedar minum saja dengan cuci muka nggak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian diminum, kemudian sampai atus apa umba-umba, ya, jangan sampai. Tapi ternyata pasukannya Talut justru yang dilakukan ketok banyu bening, waduh. Begitu kemudian yang 313 ini mentas kemudian hanya lewat saja,
yang ribuan ini mboten mentas hadirin. Wis males tun tolot jenengan berangkat dhewe pun perang. Ya, kita awang-awangan gitu, mboten sias gitu. Ternyata kemudian yang hanya berangkat siap berjuang, berjihad dengan Talut memerangi Raja Jalut itu ya adalah 313. Maka kemudian ungkapan ya sekalipun 313 ini ternyata bisa mengalahkan jumlah beribu-ribu pasukan raksasa yang dipimpin Raja Jalut, yang di dalamnya ada Nabiullah Dawud alaihi salam, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran dengan ungkapan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jumlah niku nomor 2 dulu. Yang penting itu adalah semangat berjuangnya. Maka dewi niki mamane memperjuangkan ten masjid, berjuang niki berhasil itu kemudian, yang penting berjuangnya dulu aja. Sebab berhasil dan tidak niku sudah maktub, sudah ada keputusan dari Allah. Tugas kita berjuang. 313 pasukan Talut bisa mengalahkan ribuan pasukan Raja Jalut itu. Sama dengan sahabat-sahabat Nabi, jumlahnya 313 bisa mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy dengan persenjataan yang begitu lengkap. Ternyata 313 ini juga sama dengan jumlah para rasul yang ada. Yang wajib diketahui 25, tapi jumlah rasul itu sampai 313. Maka hitungan 313 ini penting. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jumlah 313 itu tadi yang berjuang di dalam peperangan Badar, termasuk sahabat yang yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri ini, mereka semua basyarahumul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Mereka kemudian seluruhnya mendapatkan kabar gembira dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka bakal mendapatkan surganya Allah. Makanya diabadikan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu Allah ridho kepada orang-orang yang ikut peperangan Badar, dan mereka pun ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata di dalam peperangan itu mereka dibantu oleh ribuan malaikat. Jadi di dalam peristiwa peperangan Badar itu, pedangnya mereka belum sampai mengenai musuh, tahu-tahu musuh kepalanya sudah jatuh. Belundung loh, dasi kok belundung kan? Ya, banyak yang kemudian jatuh. Ada kemudian yang sudah kemudian langsung terluka, ya, dan itu terlukanya luar biasa, jatuh. Ini pedang masih mau dihantamkan sudah, loh, ternyata malaikat yang lebih cepat menghantam mereka. Nah, sehingga peperangan Badar itu dibantu oleh ribuan malaikat. Nah, kemudian di dalam ungkapan hadis ini kita lanjut. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna, sesungguhnya
mimma adrakan nasu, sebagian dari apa yang ditemui oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan kenabian yang pertama, idza lam tastahi, apabila Anda tidak punya rasa malu, fasna, maka kerjakanlah masyikta, segala sesuatu yang engkau kehendaki. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksud daripada ungkapan ini, ya, di sini dikatakan, ya, bahwasanya niki bahasanya ungkapan ini adalah untuk kemudian menjadikan catatan penting kita, bahwasanya perasaan malu itu adalah sesuatu yang penting kita miliki, lebih-lebih kaitannya dengan perbuatan maksiat. Artinya gini, ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita ini tidak punya perasaan malu kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu harus kita timbang-timbang, kira-kira ini baik atau buruk, halal atau haram, kira-kira berdampak positif atau negatif. Kira-kira kalau kemudian tidak ada nilainya seperti itu, harus kita malu kepada Allah. Kita ini sudah diberikan nikmat sedemikian banyak oleh Allah, masa Allah kemudian kita maksiati, kita berbuat maksiat kepada Allah. Harusnya punya rasa malu. Tetapi kan ada sebagian wong itu gak diisin kan wonten, tidak punya rasa malu kan ada. Sehingga kalau tidak punya rasa malu itu segalanya akan diterjang. Maka di sini dikatakan sepertinya bahasanya menyuruh, padahal hakikatnya ini adalah melarang. Kan ada orang itu ya wis kon agama berangkat atau kono, padahal hakikatnya jok berangkat itu. Ya, ini di sini dikatakan, makanya di sini dikatakan inna hadzal amra litahdid wa taubih. Makna daripada ungkapan ini perintah untuk menghinakan atau perintah untuk kemudian menjatuhkan orang yang justru melakukannya. Ya, sebab ketika orang itu sudah tercabut dari dirinya perasaan malu, maka dia tidak akan punya perasaan malu lagi, maka dia akan melakukan segala sesuatu, sekalipun hina, sekalipun maksiat, sekalipun melanggar perintah Allah, dia akan jalani, sebab dia sudah tidak punya perasaan malu. Makanya di dalam satu ungkapan hadis Kanjeng Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Perasaan malu itu bagian daripada keimanan. Malu berbuat maksiat, malu mengambil harta orang, malu kemudian mendolimi orang, malu kemudian mencelakai orang. Perasaan malu begini itu bagian iman. Tetapi kalau malu di dalam kebaikan, nah niku malu sing mboten tepat. Saman kok gak ono yang pertama. Sakjane saman wis tok pertama kok mundur. Isinya sing tuwek-tuwek lho. Lah kok sik enom ah. Ya, saman ya wis tuwek lho. Nah, jadi ketika kemudian dia sudah melakukan kebajikan, mundur dengan alasan malu, itu enggak benar. Loh saman kan wis bener. Saman itu wis ditunjuk oleh imam jadi imam rawatib. Bacaannya lho saman suapi. Kok gak gelem saman dadi imam tadi? Isinya kayak isin malu. Ah ini gak bener hadirin.
Ketika ada kebaikan dan kebajikan, jangan membawa kata-kata malu, hadirin. Kurang tepat. Perasaan malu itu hanya berkaitan dengan malu berbuat maksiat. Itu iman. Malu mendolimi orang. Itu iman. Malu mengambil haknya orang. Itu iman, hadirin. Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaan malu niki ya disampaikan suatu ketika oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam ungkapan satu hadisnya beliau mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Beliau mengulang-ulang itu. Hendaknya kalian merasa punya malu yang sebenarnya kepada Allah. Diulang-ulang oleh Kanjeng Nabi ini. Kemudian mereka mengatakan, inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah. Loh, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya kita ini ya sudah punya perasaan rasa malu. Tuisin itu sudah punya kita ini, alhamdulillah. Faqala, kemudian dijawab Kanjeng Nabi, laisa dzalika, bukan itu maksudnya. Walakin, akan tetapi, al istihya minallahi haqqal haya, akan tetapi berusahalah engkau malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya, antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Bentuknya perasaan malu itu engkau menjaga kepala dan apa yang ada di kepala, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut Anda. Tidak akan berbicara kecuali yang faedah, itu berarti enggak ya punya rasa malu itu. Tidak akan pernah mendengarkan kecuali yang baik, oh berarti punya rasa malu. Tidak akan memandang yang haram dan yang tidak diridhai oleh Allah, wah itu punya rasa malu. Wal batna wa ma hawa, dia bisa menjaga perutnya dari yang dimasukkan ke perut ini kecuali yang halal-halal saja. Itu berarti punya perasaan malu. Wa antudzakiral mauta wal bala, kemudian engkau senantiasa ingat mati dan rusaknya tubuh kita ketika sudah di alam barzah, berarti punya rasa malu. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia sudah punya perasaan malu yang sebenarnya kepada Allah ketika melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi perasaan malu itu yang seperti itu, hadirin. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an, khamsatun min alamati syaqa, ada 5 perkara yang menyebabkan tanda-tanda kecelakaan, tanda-tanda kebinasaan seseorang. Ada 5 perkara. Apa 5 perkara yang menyebabkan kebinasaan seseorang? 1. Al-qaswatu fil qalbi, keras hatinya. Jadi ketika dinasehati nggak mau menerima, merasa paling benar sendiri, egois, ananiahnya tinggi, lah niku hatinya keras hati. Niki tanda kesengsaraan, kecelakaan, kehancuran seseorang ngeten niki. Sebab dengan cara itu nasihat kebaikan tidak akan bisa masuk. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu tidak akan bisa masuk dari orang lain. Kenapa? Merasa dirinya paling benar kok. Ningali tiang niku mesti salah tok kalau bener. Wah, ini tanda kebinasaan. Yang kedua,
Wa jumutul aini ay qillatu dam'iha min khasyatillah. Mata jumutul ain itu matanya ini kaku hadirin. Artinya apa? Jarang menangis. Jadi jarang menangis. Menangis, ingat akan kekurangannya, kemudian meleleh air matanya. Lalu itu tanda kebahagiaan. Ya, orang kalau sudah jarang menangis, ya, kemudian matanya ini jarang meneteskan air mata rasa takut kepada Allah, rasa takut dengan alam barzah, rasa takut dengan akhirat, ini tanda-tanda kebinasaan. Yang ketiga, waqillatul hayai, sedikit perasaan malunya. Bahasa dewi gak duwe isin. Ya, niki tanda kebinasaan niku tiang niku gak duwe isin. Ya, tiang jalan mboten gak ada isin niku elek tuh. Tapi lek tiang SD gak duwe isin tambah nemen to. Ya niki lah yang wedok gak duwe isin. Ya, ini. Jadi ini menjadi catatan kita. Kemudian yang keempat, waraghbatu fid dunya, cinta dengan harta duniawi. Mencari harta wajar hadirin, apalagi diniati untuk sangu akhiratnya. Tapi kalau sudah cinta kepada harta duniawi, ini adalah menyebabkan kecelakaan, kebinasaan. Sebab kecintaannya dengan harta duniawi akan menghalalkan segala cara. Dana bansos 10.000 dijogok 10.000 ya di Kementerian Sosial bu ya karena rohbatu fid dunya niku, karena hubud dunya, cintanya dengan duniawi dan tidak akan pernah puas dengan harta duniawi yang banyak. Ya. Watulul amali, yang kelima, panjang angan-angan. Jadi yang dikumpulkan di dalam benaknya itu seandainya, andai kata, ya pemalih, BBI, aduh BBI, ya niki. Jadi segalanya dia kumpulkan itu andai andai saya begini, andai. Nah, jadi panjang angan-angan begitu, itu yang membinasakan seseorang. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari apa yang bisa kita sampaikan ini, diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, satu ketika masuklah dia bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawajatahu yabki. Kemudian dia dapati Kanjeng Nabi niku nangis hadirin. Nangis koten, diperhatikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Loh, apa Kanjeng Nabi niki kok nangis ya Allah? Ya. Kemudian ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Gusti Kanjeng Nabi, akhbarani Jibrilu annallaha yastahyi min abdin yushibu fil Islam an yu'adzibahu. Baru saja Jibril datang kepadaku, memberikan info, memberikan berita kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki perasaan malu, menyiksa hambanya, yang hamba itu mulai dari muda sampai usia tuanya memutih rambutnya, asyaba yushibu, ya nanti jadinya syaib itu rambut yang putih ini, orangnya namanya syebeh
diwali ebes. Nah niki bahasa Indo Arab niku ebes niku ya kene sebe niki. Ya apa ebes ente? Ya ngono niku nggih pancet ya niki. Nah niki. Jadi ini ya Allah Subhanahu wa taala memiliki perasaan malu untuk menyiksa, mengadab seorang hambanya ketika dari muda sampai usia tua rambutnya memutih. Dia di dalam Islam, Allah pantang untuk menyiksanya. Subhanallah. Tadi jenengan mas-mas ini yang kelompok remaja, kelompok pasukan bodrek yang di depan saya niki, lek jenengan niki terus jaga keislaman sampai menua bersamamu, ya, jadi sampai sepuh panjenengan tetap bersikukuh dengan keislaman panjenengan, sampai kemudian memutih, ya, sekalipun untuk memutih akhir zaman ki mboten usah ngenteni tuwek, kadang-kadang si enom wis putih kabeh. Apa meneh kene Covid sakniki sumpek niku cepet putih kabeh sakniki. Nah, dia ketika itu kemudian sampai usia tua memutih kemudian rambutnya, artinya sepuh nomnya di dalam agama Islam, sepuhnya di dalam agama Islam. Hamba yang semacam itu anti diazab oleh Allah. Allah mau mengadab ini sungkan hadirin, izin, malu. Hambaku yang sudah memeluk Islam sampai sepuh kok tak azab, jok sampai. Loh sampai ngoten. Gusti Allah enggak ada izin. Loh, terus yang menyebabkan tangisan Nabi apa niki? Afala yastahi asyaikhu minallahi ta'ala an yudhiba wa qad syaba fil Islam. Apakah tidak merasa malu? Tetapi tidaklah merasa malu orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh masih saja berbuat dosa, sedangkan rambutnya sudah memutih, dia masih berbuat dosa. Padahal Allah itu kemudian malu menyiksanya, tapi kok dia gak duwe izin nang Gusti Allah di usia yang tua, tapi tetap masih melakukan perbuatan dosa. Nah niki itu yang ditangisi oleh Kanjeng Nabi. Kok iso wong-wong sing sepuh-sepuh niki? Ya harusnya kalau sudah bahasa sepuh ini kan bahasa zatul akhirah, golek sangune akhirat tadi. Lagu niki sakjane lagune yang nang masjid, iktikaf, tahlil, istighosah, ya. Jadi lagu ini harus biasanya lagu ini 5M nih, ya, nggih maulid, nggih manakipan, ya, kono mangani akhirnya mulai ya, ya. Jadi itu harusnya sudah seperti itu. Jadi kalau sudah sepuh niki intinya ibadah toh. Ya, jadi zatul akhirah, bekal akhiratnya itu lebih nuansanya lebih kentara. Jadi lek sepuh begitu dicari putune, tok ndi Mbah? Masjid. Digolene nang ndi Mbah? Nang majelis taklim. Mbah nang ndi kok gak ana? Iku ziarah kubur. Nang ndi Mbah kok gak ana? Iku sik mimin tahlil itu. Oh ya. Ya. Niku saya ini. Ya niku. Nang ndi Mbah mulai isuk sampai sore kok gak ana? Niku andokan niku. Andoan doro, waduh iki. Mbah lho niku wis sepuh. Lha iku andokan doro iku. Sampai digrebek polisi itu. Lho niki jok sampai yang demikian. Ini menjadi catatan kita, ya. Kalau kemudian dia adalah orang-orang yang sepuhnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, Allah malu untuk menyiksa yang semacam itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kula kinten cukup. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Insyaallah, artinya hadis ini mengingatkan merupakan taubih, penghinaan kepada seseorang. Apabila engkau tidak punya perasaan malu kepada Allah, sudah
lakukan sekehendakmu sudah. Memang nggak duwe izin nang Gusti Allah. Sehingga dosa haram sudah lakukan, itu urusan Anda. Ya, oleh karena itu ini menjadi catatan kita. Malu harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Malu berbuat haram, malu berbuat dosa, malu mengambil haknya manusia yang lain, malu mendolimi orang dan sebagainya. Ini harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Kalau kita cekap, wallahu a'lam bishawab. Sakjane kula tutup menawi wonten sing badhe tangglet. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Wonten sing tangglet? Mboten wonten. Oke. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi yatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.